Secara apa ini? Nah, jadi tadi itu salah satu untuk menikmati alam itu dengan memanfaatkan apa yang ada di alam. Jadi bukan menimbun gitu ya, Bung Rocky. Kalau menimbun itu tadi katanya sifat konsumerisme. Jadi bagaimana, Bung, pemerintah itu bisa mengurangi dan menghilangkan kultur itu, Bung? Karena memang sekarang ini tidak bisa disangkal nyatanya kecepatan penyebaran informasi itu memang sulit untuk ditahan gitu. Tadi ada berita Pak Prabowo bertemu dengan Menteri Informasi Digital itu untuk mengatur kualitas informasi yang tiba, terutama pada anak-anak muda. Kan kita tidak lihat lagi, ada kecepatan berpikir anak-anak muda itu. Kalau dia nggak mampu berpikir cepat, dia tanya pada ChatGPT itu. Kalau dia tak mampu untuk berpikir mendalam, dia berupaya untuk mencari tahu. Nah, sebaiknya kita ingin supaya anak-anak muda ini memproduksi kuriositas, supaya kalau dia bertanya ke artificial intelligence, betul-betul pertanyaannya mendalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys di channel Gambas LG. Ini ada video keren dan menarik dari Bung Rocky Gerung guys. Ini membahas tentang ketahanan pangan guys. Walaupun masih dicecar sama moderator guys, moderator cantik ini guys. Jawaban Pak Rocky tetap masih setajam silet atau apa guys, tajam kemarin-kemarin guys. Oke, langsung saja kita saksikan guys Bung Rocky Gerung ini pembahasan tentang. Tepuk tangan dong untuk Bung Rocky. Oke. Jadi tadi yang saya tangkap, pangan itu pertama buat kecukupan ya, bukan kelimpahan. Kecukupan tuh. Jadi konsep berkecukupan artinya yang dibutuhkan oleh tubuh biologis kita dipenuhi oleh alam. Yang berlebihan itu pasti jadi sampah. Kan itu prinsipnya kan. Kita makan untuk sesuatu yang menghidupkan harapan bahwa besok kita akan makan tuh. Tapi kalau kita berpikir kita makan hari ini supaya minggu depan kita masih ada makan, maka kita timbun makanan. Begitu timbun makanan, fermentasi terjadi dalam 24 jam, dia langsung jadi sampah tuh. Nah, itu pengaturan itu bisa dibantu oleh teknologi itu. Wah, jumlah energi, kalori kita, protein berapa supaya kita tidak mengambil melebihi yang disediakan oleh bumi. Nah, sekarang ada food estate macam-macam, tapi saya termasuk orang yang pengkritik food estate itu, karena itu semacam arogansi terhadap alam itu. Alam memberi kita kesempatan untuk menikmati dengan cara yang beradab, tapi food estate itu bumi dipupuk segala macam tuh, dipakai teknologi dan berlebihan akhirnya tuh. Padahal misalnya pemerintah memang menginginkan ada stok pangan yang tersedia. Tetapi kalau stok pangan itu diwujudkan dengan cara merusak alam, maka alam akan marah pada kita kan. Saya tahu bahwa pemerintahan Pak Presiden Prabowo berupaya untuk menyiapkan kondisi dasar supaya ada ketersediaan pangan, ada ketersediaan protein. Tetapi sekali lagi kita tahu bahwa Indonesia punya begitu banyak varietas pangan, itu bukan beras aja tuh. Jadi mungkin itu yang bisa diunggulkan. Kita sibuk bikin food estate di Papua dan akan ada 20 juta hektar akan dibabat hutan itu. Sementara 2 jam terbang dari Papua ke arah Darwin, di situ ada, Darwin itu adalah negara bagian paling utara dari Australia. 2 jam terbang dari Papua, kita tiba di Darwin. Di Darwin ada penelitian tentang sagu. Lama-lama bahannya nggak ada karena sagunya dipapas di Papua kan. Jadi yang saya sebut sebagai keanekaragaman pangan itu lebih penting daripada satu monokultur pangan. Jadi kita juga mulai menganggap bahwa ya makan nasi itu kan ya kebutuhan orang kota tuh. Ya sedikit-sedikit kita boleh makan nasi. Tapi dari tadi saya makan hal-hal yang sebetulnya ditumbuhkan dari halaman rumah mak-mak. Tidak mungkin padi itu dari halaman rumah. Tapi pangan yang tersedia di kita itu didasarkan pada keinginan kita untuk menghemat energi produktivitas kita sambil membayangkan bahwa hidup sehat itu adalah pertaruhan peradaban. Oke. Boleh tepuk tangannya dong untuk Bung Rocky. Secara apa ini? Nah, jadi tadi itu salah satu untuk menikmati alam itu dengan memanfaatkan apa yang ada di alam. Jadi bukan menimbun gitu ya, Bung Rocky. Kalau menimbun itu tadi katanya sifat konsumerisme. Jadi bagaimana, Bung, pemerintah itu bisa mengurangi dan menghilangkan kultur itu, Bung? Karena memang sekarang ini tidak bisa disangkal nyatanya kecepatan penyebaran informasi itu
memang sulit untuk ditahan gitu? Tadi ada berita Pak Prabowo bertemu dengan Menteri Informasi Digital itu untuk mengatur kualitas informasi yang tiba, terutama pada anak-anak muda. Kan kita tidak lihat lagi, ada kecepatan berpikir anak-anak muda itu. Kalau dia nggak mampu berpikir cepat, dia tanya pada ChatGPT itu. Kalau dia tak mampu untuk berpikir mendalam, dia berupaya untuk mencari tahu. Nah, sebaiknya kita ingin supaya anak-anak muda ini memproduksi kuriositas, supaya kalau dia bertanya ke artificial intelligence, betul-betul pertanyaannya mendalam. Yang kita sebut ChatGPT itu semacam tempat dikumpulkannya problem. Jadi kalau problem yang kita tanyakan, problem yang dangkal-dangkal, lama-lama ChatGPT bilang, oh ya, Jawa Barat itu pertanyaannya dangkal. Itu artinya manusianya dangkal juga tuh. Jadi itu yang saya maksud, anak-anak muda desa itu ajukan pertanyaan yang berkualitas, tajam, supaya ChatGPT tidak bisa menjawab. Itu. Kalau bisa dijawab ChatGPT itu artinya pertanyaan dangkal. Nah, di situ kita belajar. Jadi saya kira itu baik buat kepala desa seluruh Indonesia. Ajarkan pada masyarakat baru kita, pada anak-anak muda kita, Gen Z itu, untuk mengajukan pertanyaan yang paling fundamental itu. Misalnya, coba tanya pada ChatGPT, apa beda antara pohon dan sungai? ChatGPT pasti akan jawab secara gampang. Sungai itu menghidupkan pohon, karena itu sungai akan melalui akar-akar pohon. Kalau teman-teman kepala desa bilang tidak, bukan begitu. Sungai adalah apa yang mengalir melalui kapiler pohon. Jadi sungai apa yang naik ke atas pohon dan sisanya yang pergi ke laut. Orang mulai berpikir, mana mungkin sungai bisa naik pohon? Kalau begitu pertanyaannya, kalau tidak ada sungai naik pohon, bagaimana mungkin pohon itu memproduksi karbohidrat, memproduksi karbon dioksida, menyimpan hijau daun? Jadi kita bongkar cara berpikirnya tuh. Demikian juga kalau kita sebut, ada paham kan yang belajar biologi, akar kita itu, akar pohon itu menyerap air. Air yang naik ke atas pohon, tiba di daun oleh matahari, diubah menjadi energi. Sisanya malam hari jatuh ke bumi. Lalu jadi sumber para sastrawan untuk membuat puisi bahwa embun pagi engkau telah selamatkan hidupku, karena semalam aku tak tahu panas apa yang ada di dadaku. Tumbuh inspirasi. Jadi kalau kita bilang setiap pohon adalah sungai, maka itu adalah pelajaran ekologi. Memotong pohon artinya membendung sungai. Kan begitu cara berpikirnya, yang tidak diajarkan di sekolah-sekolah. Tapi justru dengan itu kita provokasi millennials ini untuk berpikir alternatif. Saya kira itu yang penting, dan saya tahu bahwa kita kerajingan artificial intelligence, kita kerajingan kuota untuk main internet, tetapi sekali lagi kita harus memanfaatkan itu untuk menumbuhkan pengetahuan-pengetahuan baru, termasuk pengetahuan-pengetahuan yang timbul dari. Kalau saya misalnya jadi petani, artinya saya melatih kesabaran saya untuk menunggu panen. Kesabaran, guys. Sapi yang ada di kandang itu buat anak kota itu sesuatu yang menjijikkan. Tapi kalau diterangkan pada mereka bahwa Anda minum susu yang Anda beli di supermarket datang dari sapi di desa Sumedang, anak-anak kota itu mulai berpikir, oke, kalau begitu asal usul saya adalah desa di mana becek dan kotoran itu bukan dianggap sebagai sesuatu yang menjijikkan tuh. Saya kasih contoh, misalnya satu waktu saya naik ke gunung di Himalaya di ketinggian kira-kira 5.000-6.000 meter, saya kedinginan dan tidak ada persiapan apapun. Suhu minus 20, kecepatan angin 90 tuh, pasti mati. Kebetulan di sekitar situ ada kandang-kandang sapi itu yang namanya yak, binatang endemi di pergunungan Himalaya. Saya kumpulkan kotoran sapi itu karena saya tahu pengetahuan bahwa kotoran sapi itu adalah biomasa, dia memproduksi panas. Jadi saya kumpulkan aja kotoran sapi, masukin ke tenda, tidur di atas kotoran sapi. Itu cara menyelamatkan hidup. Jadi kotoran itulah yang menyelamatkan saya, bukan kasur yang harganya 60 juta yang jual di mall-mall di Jakarta.
Oke guys, itulah sekelumit atau singkat dari Bung Rocky Gerung guys, menerangkan tentang ketahanan pangan atau program juga Pak Prabowo untuk swasembada pangan guys. Tapi agaknya ada apa ya guys, istilahnya apa tadi guys, istilahnya itu dalam acara Kirana secara tegas mencecar Pak Rocky Gerung guys dengan sejumlah pertanyaan terkait ketahanan pangan di Indonesia. Berbagai pertanyaan itu mendapat jawaban tajam dari mantan dosen Universitas Indonesia ini guys, yaitu jawaban tentang mengatakan bumi menyediakan banyak, namun konsep utamanya adalah kultur, maka bukan kultur dapur kemudian pindah ke piring guys. Maksudnya itu tidak apa ya guys, istilahnya tidak swasembada itu menurut Bu Rocky Gerung istilahnya tidak harus semua padi lah, oke kan, gitu kayaknya guys, kalau yang saya tangkap. Kalau memang di mana itu guys, di Papua dibuka lahan 100 hektar atau berapa untuk lahan padi, tapi mematikan sagu, padahal sagu itu juga ketahanan pangan, itulah pokoknya guys. Intinya guys ya, coba guys simak lagi guys, nanti kita sajikan secara full video dari Bung Rocky Gerung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambas LJ.